Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Tanpa Kamu. Dia terjebak dalam rindu yang tidak berkesudahan. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Two of Cups, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Three of Swords, dan di kartu terakhir kamu mendapatkan kartu Nine of Wands. Aku merasa di sini ada seseorang yang tak mampu lepas dari bayang-bayangmu. Setiap hembusan napasnya seolah membawa namamu, dan setiap kali dia memejamkan mata, wajahmu hadir, menghantui benaknya. Dia memikirkan kamu bukan sekadar karena kenangan, tetapi karena rindu yang begitu dalam hingga mencengkeram jiwanya erat-erat. Rindu yang terperangkap di dalam hati dan pikirannya membuatnya terjebak di dalam ruang emosional yang tak berujung. Seolah waktu berhenti setiap kali kamu tak ada di sisinya. Perasaan itu seakan-akan mengikat dia dalam sebuah cengkeraman yang kuat, menciptakan ruang kosong yang hanya bisa diisi dengan kehadiranmu. Setiap kali dia berusaha melupakan atau mengalihkan perhatian, bayanganmu justru datang dengan kekuatan yang lebih besar, seakan rindu itu memiliki kekuasaan absolut atas hatinya. Rindu itu seperti sebuah melodi yang tak pernah pudar, mengalun dalam setiap detak jantungnya, menciptakan irama kesedihan yang mendalam. Dia merasakan betapa setiap momen tanpamu mengikis kebahagiaan yang pernah ada, menggantinya dengan kepingan-kepingan rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Dia mengingat kembali saat-saat indah yang kalian lalui bersama. Momen-momen di mana tawa dan canda menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kini, semua itu berubah menjadi kenangan yang menyakitkan. Seolah-olah dia terperangkap dalam sebuah film yang berulang kali menampilkan adegan sedih yang sama. Setiap detik berlalu, dia semakin merasa kehilangan, dan kerinduan itu semakin dalam menyayat hatinya. Ketika dia berusaha mencari pengalihan, dia mendapati bahwa tidak ada yang mampu menggantikan kehadiranmu. Dia mencoba bergaul dengan teman-temannya, mencari hiburan dalam kegiatan sosial, tetapi hatinya selalu kosong. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang. Dalam setiap percakapan, namamu terlintas tanpa dia sadari. Dan setiap kali itu terjadi, dia merasakan sebuah tamparan emosional yang mengingatkannya bahwa betapa sulitnya untuk melanjutkan hidup tanpamu. Two of Cups memperlihatkan bahwa ikatan yang kalian miliki bukanlah sekadar hubungan biasa, melainkan hubungan jiwa yang mendalam, di mana dia merasa kamu adalah belahan dari dirinya yang hilang. Seolah dua hati yang tadinya terpisah kini bersatu. Namun ketika kamu tak ada, kebersamaan itu berubah menjadi kerinduan yang mencekik, membuat setiap momen kebersamaan terasa seperti luka yang tak kunjung sembuh. Dia teringat akan saat-saat di mana kalian tertawa, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan bersama. Dia masih bisa merasakan kehangatan saat-saat itu. Tetapi kini semuanya terasa seperti ilusi yang tak bisa dia genggam. Hati dan pikirannya berperang setiap saat, seolah ada dua suara yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada keinginan untuk melupakan dan melanjutkan hidup, tetapi di sisi lain, ada dorongan kuat untuk mengenang dan berharap. Dalam keadaan seperti ini, dia merasa terjebak dalam limbo emosional, di mana setiap harapan untuk melanjutkan hidup selalu dibayangi oleh rasa cinta yang tak bisa dia matikan. Dia merasa berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi semakin dia mencoba, semakin dalam kerinduan itu mengakar dalam jiwanya. Setiap hari terasa seperti perjuangan yang melelahkan, seolah-olah dia harus berperang melawan perasaan yang tidak ingin pergi. Dia mengingat betapa bahagianya kalian saat merencanakan masa depan bersama, dan kini semua itu terasa seperti mimpi yang hancur. Dia terus berusaha membangun kembali kehidupannya, tetapi tanpa kehadiranmu, semuanya terasa hampa. Malam-malam panjang dihabiskannya dalam kesendirian, hanya ditemani oleh pikiran tentangmu yang terus menghantui. Dalam pikirannya, dia merasakan tekanan untuk beradaptasi dengan kehidupan baru, tetapi setiap usaha itu berujung pada kekecewaan. Dia berulang kali mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbagai cara, tapi tak ada satupun yang berhasil menepis bayang-bayang kenangan indah yang menghantui hatinya. Dia mencari cara untuk melupakan,
Tapi saat dia melihat foto-foto kalian berdua atau mendengar lagu yang pernah kalian dengarkan, rasa sakit itu muncul kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kenangan indah itu selalu menari-nari di benaknya, seolah-olah merayakan cinta yang hilang dan membuatnya merasa seperti seorang pecundang yang tidak bisa melanjutkan hidup. Dia mencoba menjalani hari-harinya dengan normal, tetapi di balik senyuman yang dia tunjukkan kepada dunia, ada kerinduan yang membakar hatinya perlahan. Setiap kali dia melihat pasangan lain yang bahagia, dia merasa seolah-olah terjebak dalam labirin kesedihan. Dia merasa seperti hidup dalam dua dunia, satu di mana dia harus berpura-pura baik-baik saja, dan satu lagi di mana dia tenggelam dalam kenangan tentangmu. Dia merindukan momen-momen kecil yang dulunya tampak sepele, seperti bagaimana kamu tersenyum padanya di pagi hari, atau bagaimana kalian berbagi makanan favorit. Kini semua itu hanya kenangan yang menyakitkan, seperti bekas luka yang tak kunjung sembuh. Dalam usahanya untuk melupakan, dia terkadang mencoba menjalin hubungan baru. Tapi setiap kali dia melakukannya, hatinya justru semakin merasa terasing. Dia merasa seolah-olah tidak ada satupun yang bisa menggantikan tempatmu dalam hidupnya. Setiap kali dia merasakan kedekatan dengan orang baru, dia kembali teringat padamu, dan perasaan itu membuatnya merasa bersalah. Rasa sakit yang terpendam di dalam jiwanya seakan-akan menolak untuk dihilangkan. Setiap kali dia mencoba membuka hatinya kepada orang lain, dia merasa seperti mengkhianati perasaan yang masih dia simpan untukmu. Dia terjebak dalam labirin perasaannya sendiri, di mana setiap jalan keluar justru membawa dia kembali ke tempat yang sama, ke tempat di mana kamu pernah ada. Dia merasa tidak berdaya, seolah terperangkap dalam jeratan rindu yang tak berujung. Meskipun dia berusaha keras untuk bangkit, hatinya terus berteriak untukmu. Dia merasakan seolah waktu yang dia habiskan bersamamu adalah saat-saat paling berharga dalam hidupnya. Dan kini dia hanya bisa menggenggam bayangan dari momen-momen itu. Dalam perjalanan emosional ini, dia seringkali mengalami keraguan dan kesedihan. Tapi dia juga merasakan kekuatan yang tidak terduga dalam cinta yang dia miliki. Seolah-olah cinta itu memberinya semangat untuk bertahan dan berjuang. Meskipun semua tampak gelap dan tak pasti, dia mungkin akan menemukan cara untuk berdamai dengan perasaannya. Tetapi hingga saat itu datang, dia akan terus berjalan di jalan yang penuh dengan rindu dan harapan. Dia akan terus menyimpanmu dalam hatinya sebagai cinta yang abadi dan tak tergantikan. Meskipun kamu tidak lagi berada di sisinya, dia akan selalu mencintaimu. Dan setiap kenangan tentangmu akan menjadi kekuatan yang membantunya bertahan. Meskipun jalannya terasa begitu berat, dalam setiap detak jantungnya ada harapan kecil bahwa suatu saat cinta yang pernah kalian miliki akan kembali menyatukan kalian. Dia percaya bahwa meskipun saat ini segalanya terasa suram, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya kembali. Sementara itu, di tengah perasaannya yang terombang-ambing, dia terpaksa menghadapi kenyataan bahwa hidup terus berjalan. Dia menghadiri pekerjaan, berinteraksi dengan rekan-rekannya, dan menjalani rutinitas yang monoton, tetapi di dalam hatinya, perasaannya yang mendalam tidak bisa dipadamkan. Dia sering merasa seperti aktor dalam drama yang tidak dia inginkan, di mana senyumnya adalah topeng yang dia kenakan untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Dalam setiap pembicaraan yang dia lakukan, dia merindukan kehadiranmu, bahkan hanya untuk mendengarkan suaramu atau melihat senyummu yang menghangatkan hati. Dia berharap bisa melupakan semua ini. Tetapi saat-saat indah itu terus muncul kembali seperti kenangan yang tak terlupakan, menghantui setiap langkahnya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memikirkan apa yang salah, berusaha mencari tahu mengapa perpisahan itu harus terjadi. Dia seringkali merasa terjebak dalam siklus pertanyaan tanpa jawaban yang memicu rasa sakit yang lebih dalam. Mengapa semua ini harus terjadi? Apa yang bisa dia lakukan untuk membuat semuanya menjadi lebih baik? Kenangan akan canda tawa kalian, kehangatan pelukanmu, dan semua janji yang kalian buat bersama terus berputar dalam pikirannya, menciptakan kepingan-kepingan rasa sakit yang tidak bisa dia sambungkan. Dia merasa seolah-olah terjebak di antara keinginan untuk melupakan dan harapan untuk kembali, dan itu menjadi beban yang semakin berat di hatinya. Dengan setiap hari yang berlalu, dia belajar untuk menahan rasa sakitnya. Tapi dia juga menyadari bahwa dia tidak dapat mengabaikan perasaan yang mendalam itu.
Dia merasa seolah-olah dia harus menjalani perjalanan yang panjang dan melelahkan, di mana setiap langkah mengharuskan dia berjuang melawan bayang-bayang kenangan akanmu. Dia berusaha untuk tidak terjebak dalam nostalgia. Tapi setiap kali dia melihat benda-benda yang mengingatkannya padamu seperti foto, hadiah, atau bahkan tempat yang kalian kunjungi bersama, rasa sakit itu kembali muncul dengan kekuatan yang sama, membuatnya terjatuh ke dalam lautan kenangan yang tak berujung. Dia seringkali merasa seolah-olah dia terjebak dalam lingkaran setan. Semakin dia mencoba untuk melupakan, semakin dalam dia terbenam dalam kerinduan. Dia ingin melanjutkan hidup, tetapi bagian dari dirinya selalu berharap bahwa mungkin suatu hari kalian bisa kembali bersatu. Selama perjalanan ini, dia menyadari bahwa kerinduan bukan hanya sekadar perasaan kehilangan, tetapi juga pengingat akan cinta yang pernah ada dalam momen-momen kesunyian. Ketika dunia di sekelilingnya berlari dengan cepat, dia menemukan kekuatan dalam ingatannya tentangmu. Dia mulai menulis jurnal, mencurahkan isi hatinya ke dalam setiap halaman, berusaha untuk melepaskan perasaan yang terpendam. Setiap kata yang ditulisnya adalah sebuah pengakuan akan rasa sakit, harapan, dan kerinduan yang terus menggerogoti jiwanya. Dia menulis tentang saat-saat ketika kalian tertawa hingga sakit perut, berbagi rahasia, dan merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Setiap kali dia menulis, dia merasa seolah-olah bisa berbicara langsung kepadamu, dan itu memberinya sedikit kenyamanan. Di sisi lain, meskipun ada saat-saat ketika dia merasa terpuruk, ada juga momen-momen kecil yang memberinya harapan. Dia melihat keluar jendela, memperhatikan dunia di sekelilingnya yang terus bergerak, dan menyadari bahwa kehidupan terus berlanjut. Dia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti berjalan di bawah sinar matahari, menikmati secangkir kopi, atau mendengarkan musik yang membangkitkan semangat. Meskipun bayang-bayangmu tetap ada, dia mencoba mengisi hidupnya dengan pengalaman baru yang membantunya untuk sedikit demi sedikit mengalihkan fokus dari rasa sakit yang dia rasakan. Dia berusaha untuk bersikap positif dan memandang masa depan dengan harapan, meskipun ada saat-saat di mana rasa kehilangan itu sangat menggerogoti. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menggantikan cintanya padamu, tetapi dia juga menyadari bahwa hidupnya tidak bisa berhenti di sini. Dia mulai bertemu dengan orang-orang baru, memperluas lingkaran sosialnya, dan menciptakan kenangan baru. Dalam prosesnya, dia bertemu seseorang yang memicu rasa ketertarikan baru di hatinya. Meskipun hatinya masih terikat padamu, dia merasa perlu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan cinta yang baru. Dia berusaha untuk tidak membandingkan, tetapi bayang-bayangmu selalu hadir, seolah menjadi pengingat akan cinta yang tak terlupakan. Dalam perjalanan ini, dia belajar bahwa merelakan tidak berarti melupakan, tapi lebih kepada menerima bahwa cinta yang ada dalam hidupnya telah membentuk siapa dirinya sekarang. Dia ingin merangkul semua pengalaman, baik manis maupun pahit, dan melihatnya sebagai bagian dari pertumbuhannya. Dia memahami bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah menuju penyembuhan. Meskipun rindu akanmu masih menghantuinya, dia mulai menemukan cara untuk berdamai dengan perasaannya, membiarkan cinta yang telah berlalu menjadi kenangan yang indah, bukan beban yang mengikatnya. Dia belajar untuk menghargai diri sendiri, mencari kebahagiaan dari dalam, dan merangkul setiap momen yang hadir di hadapannya. Dalam setiap senyuman yang dia tunjukkan kepada dunia, ada secercah harapan yang bersinar, seolah-olah dia mengingatkan dirinya bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan baru. Dia masih mencintaimu dalam cara yang unik, tapi dia juga berkomitmen untuk tidak membiarkan cinta itu menghambat langkahnya ke depan. Dia tahu bahwa cinta sejati tidak akan pernah pudar, dan meskipun jalan di depan penuh dengan tantangan, dia siap menghadapinya dengan hati yang terbuka, siap menerima apapun yang datang. Di dalam hatinya, dia berdoa agar suatu saat, ketika waktu dan keadaan memungkinkan, cinta yang pernah kalian bagi akan menemukan jalannya kembali. Dia percaya bahwa tidak ada yang pernah benar-benar hilang jika masih tersimpan dalam ingatan. Dan dengan keyakinan ini, dia melanjutkan hidupnya, mengizinkan diri untuk merasakan cinta yang baru, sambil tetap menghargai cinta yang telah membawanya sejauh ini. Dalam perjalanan ini, dia akan terus mengenangmu dengan cara yang positif, sebagai pengingat bahwa cinta sejati akan selalu ada di dalam hati.
Tidak peduli seberapa jauh kalian terpisah. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.